Alfa dan Omega Jilid 6 Pasal 77. Dalam ruang pengadilan Pilatus. Dalam ruang pengadilan Pilatus, Gubernur Roma, Kristus berdiri dalam keadaan terikat sebagai seorang tahanan. Di sekelilingnya ada serdadu-serdadu pengawal, dan ruangan itu lekas penuh dengan para penonton. Tepat di luar tempat masuk terdapatlah hakim-hakim dari Sanhedrin, imam-imam, penghulu-penghulu, tua-tua, dan orang banyak. Sesudah menyatakan Yesus bersalah, Sanhedrin datang kepada Pilatus untuk menguatkan hukuman yang dijatuhkan dan dijalankan. Tetapi pembesar-pembesar Yahudi ini tidak mau memasuki ruang pengadilan Roma. Menurut hukum syarat, mereka akan dinajiskan olehnya, dan dengan demikian menghalangi dari mengambil bagian dalam perayaan Paskah. Dalam kebutaan mereka tidak melihat bahwa kebencian yang ingin membunuh telah menajiskan hati mereka. Mereka tidak melihat bahwa Kristus adalah anak domba Paskah yang sebenarnya, dan bahwa perayaan besar itu telah kehilangan maknanya bagi mereka karena mereka telah menolak Dia. Ketika juru selamat dibawa ke dalam ruang pengadilan, Pilatus memandang padanya dengan sikap yang tidak ramah. Gubernur Roma itu telah dipanggil dengan cepat dari kamar tidurnya, dan ia menentukan untuk melakukan pekerjaannya selekas-lekasnya. Ia bersedia mengurus orang tahanan itu dengan kekerasan sebagai hakim. Dengan air muka yang paling kejam, berbaliklah ia hendak melihat orang-orang bagaimana harus diperiksanya, sehingga ia dipanggil dari istirahatnya terlalu pagi. Ia mengetahui bahwa pastilah ia seorang yang hendak diadili dan dihukum cepat-cepat oleh penguasa Yahudi. Pilatus memandang kepada orang-orang yang telah menuduh Yesus, dan kemudian pandangannya menatap Yesus. Ia harus mengurus segala jenis penjahat, tetapi belum pernah sebelumnya memandang seorang yang mempunyai tanda-tanda kebaikan dan keluhuran dibawa menghadap Dia. Pada wajahnya ia tidak melihat tanda kesalahan, tetapi ada air muka ketakutan. Tidak ada kelancangan ataupun perlawanan. Ia melihat seorang yang mempunyai pembawaan yang tenang dan mulia, yang pada wajahnya tidak ada tanda-tanda seorang penjahat, melainkan tanda surga. Rupa Kristus memberi kesan yang menyenangkan kepada Pilatus. Sifatnya yang baik telah mendapat kesan. Ia telah mendengar tentang Yesus dan perbuatannya. Istrinya telah menceritakan kepadanya suatu mengenai perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Nabi Galilea itu, yang menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Sekarang hal ini hidup kembali sebagai suatu mimpi dalam ingatan Pilatus. Teringatlah ia akan kabar yang telah didengarnya dari beberapa sumber. Ia mengambil keputusan untuk menuntut dari orang Yahudi dituduhkan mereka terhadap orang tahanan itu. "Siapakah orang ini dan untuk apa kamu telah membawa dia?" katanya. "Apakah tuduhanmu ke atas orang ini?" Orang Yahudi bingung karena mengetahui bahwa mereka tidak dapat membuktikan tuduhan mereka terhadap Kristus. Mereka tidak menginginkan pemeriksaan di hadapan umum. Mereka menjawab bahwa ia seorang penipu yang disebut Yesus orang Nazaret. Sekali lagi Pilatus bertanya, "Apakah tuduhanmu ke atas orang ini?" Imam-imam tidak menjawab pertanyaannya, melainkan dalam perkataan yang menunjukkan kemarahan mereka berkata, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Bila mereka yang menjadi anggota-anggota Sanhedrin, orang-orang terkemuka dari bangsa itu, membawa kepada Tuhan seorang yang mereka anggap patut dibunuh, Perlukah lagi menanjakan tuduhan terhadap Dia? Mereka berharap hendak memberikan kesan kepada Pilatus dengan suatu perasaan tentang berapa penting mereka itu, dan dengan demikian menuntut Dia untuk mengabulkan permohonan mereka tanpa banyak pemeriksaan pendahuluan. Mereka ingin mendapat pengesahan hukuman yang telah mereka jatuhkan kepadanya, karena mereka mengetahui bahwa orang banyak yang telah menyaksikan perbuatan Kristus yang ajaib dapat menceritakan hal yang berbeda dengan rekaan yang kini sedang mereka ucapkan. Para imam berpendapat bahwa dengan Pilatus yang lemah dan ragu-ragu,
mereka dapat melaksanakan rencana mereka tanpa kesulitan. Sebelumnya ia telah menandatangani surat kuasa kematian cepat-cepat, menghukum mati orang-orang yang mereka ketahui tidak patut dibunuh. Dalam penilaiannya, hidup seorang tahanan sangatlah kecil harganya. Apakah ia tidak bersalah ataupun bersalah tidak terlalu berarti. Para imam berharap bahwa kini Pilatus akan menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus tanpa memberi dia kesempatan untuk memberikan penjelasan. Hal ini mereka mohonkan sebagai anugerah pada perayaan nasional yang besar itu. Tetapi ada suatu dalam orang tahanan itu yang menahan Pilatus dari melakukan hal ini. Ia tidak berani melakukannya. Ia membaca niat para imam. Ia teringat bagaimana belum lama sebelumnya Yesus telah membangkitkan Lazarus, seorang yang sudah meninggal 4 hari lamanya. Dan ia mengambil keputusan untuk mengetahui sebelum mendatangi hukuman pernyataan bersalah atas tuduhan mereka terhadap dia, dan apakah tuduhan itu dapat dibuktikan. Kalau pertimbangan kamu sudah cukup, katanya, mengapa membawa orang tahanan ini kepadaku? Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. Setelah mendesak demikian, imam-imam menyatakan bahwa mereka telah menjatuhkan hukuman kepadanya. Tetapi mereka harus meminta keputusan Pilatus untuk mengesahkan hukuman yang telah mereka jatuhkan. Hukuman apa yang harus kamu jatuhkan? Tanya Pilatus. Hukuman mati, jawab mereka. Tetapi tidak sesuai dengan undang-undang kalau kami membunuh seseorang. Mereka minta Pilatus percaya akan pernyataan mereka bahwa Kristus bersalah dan memaksakan hukuman yang telah mereka jatuhkan. Mereka akan memikul tanggung jawab dari akibat perbuatan itu. Pilatus bukannya seorang hakim yang adil ataupun yang menuruti angan-angan hatinya. Tetapi meskipun ia lemah dalam kuasa akhlak, ia enggan mengabulkan permohonan ini. Ia tidak mau menyatakan Yesus bersalah sampai suatu tuduhan sudah disampaikan terhadap dia. Imam-imam berada dalam kedudukan yang sangat sulit. Mereka melihat bahwa mereka harus menutupi kepura-puraan mereka di bawah samaran yang paling tebal. Mereka tidak mau membiarkan jangan sampai kelihatan bahwa Kristus telah ditangkap karena perkara agama. Seandainya hal itu dikemukakan sebagai suatu alasan, tindakan mereka tidak akan mempengaruhi Pilatus. Mereka harus berusaha agar kelihatan bahwa Yesus sedang bekerja menentang undang-undang umum. Dengan demikian ia dapat dihukum sebagai seorang pelanggar politik. Huru-hara dan pemberontakan terhadap pemerintah Roma selamanya ditimbulkan di antara orang Yahudi. Orang Roma telah memperlakukan pemberontakan ini dengan keras, dan mereka senantiasa berjaga-jaga hendak menindas segala sesuatu yang dapat membawa kepada suatu pemberontakan. Hanya beberapa hari sebelumnya, orang Farisi telah mencoba menjebak Kristus dengan pertanyaan, apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Orang-orang Roma yang hadir pada waktu itu telah melihat kegagalan total di pihak orang-orang yang bersekongkol itu, serta kekalahan mereka setelah mendengar jawabannya. Kalau begitu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Lukas 20 ayat 22-25. Sekarang imam-imam berusaha memperlihatkan bahwa pada kesempatan ini Kristus telah mengajarkan apa yang mereka harapkan akan diajarkannya. Dalam kesukaran mereka dipanggillah saksi-saksi dusta untuk menolong mereka, dan mereka mulai menuduh dia serta berkata, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada kaisar, dan tentang dirinya ia menyatakan bahwa ia ada Kristus, yaitu Raja. 3 tuduhan masing-masing tidak beralasan. Imam-imam mengetahui hal ini, tetapi mereka telah bersumpah palsu asalkan mereka dapat mencapai maksud-maksud mereka. Pilatus mengerti maksud mereka. Ia tidak percaya bahwa orang tahanan ini sudah mengadakan rencana jahat melawan pemerintah. Keadaannya yang lemah lembut dan rendah hati sama sekali tidak sesuai dengan tuduhan itu. Pilatus diyakinkan bahwa suatu rencana jahat sudah diadakan untuk membinasakan seorang yang tidak bersalah yang menghalang-halangi kehendak para pembesar Yahudi. Sambil berbalik kepada Yesus, ia bertanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Juru selamat menjawab, "Engkau sendiri menyatakannya."
Dan pada waktu ia berkata, wajahnya percaya seakan-akan sinar matahari sedang menyinarinya. Ketika mereka mendengar jawabannya, Kayafas dan mereka yang bersama-sama dengan dia memanggil Pilatus untuk menyaksikan bahwa Yesus telah mengakui kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Dengan berteriak hiruk-pikuk, imam-imam, ahli Taurat, dan penghulu-penghulu menuntut agar ia dijatuhi hukuman mati. Teriakan itu disambut oleh orang banyak dan kegaduhan itu memekakan telinga. Pilatus kebingungan. Setelah melihat bahwa Yesus tidak menjawab para penuduhnya, Pilatus mengatakan kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawaban? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Sambil berdiri di belakang Pilatus dan dilihat oleh semua orang yang hadir di halaman itu, Kristus mendengar nistaan itu. Tetapi terhadap semua tuduhan yang ditujukan kepadanya, ia tidak menjawab sepatah kata pun. Segenap pembawaannya memberikan bukti tentang rasa kesadaran bahwa ia tidak bersalah. Ia berdiri dengan tidak terpengaruh oleh keganasan ombak yang memukul di sekelilingnya. Hal itu seakan-akan gelombang kemarahan yang naik lebih tinggi dan lebih tinggi, laksana ombak samudera yang menggemuruh, memecah di sekelilingnya. Tetapi ia tidak mempengaruhi dia. Ia berdiri dengan tenang, tetapi ketenangannya meyakinkan itulah terang yang bersinar dalam batin kepada keadaan secara lahir. Pilatus keheran-heranan melihat pembawaannya. Apakah orang ini tidak menghiraukan tindakan yang diambil terhadap dia karena ia tidak ambil pusing untuk menyelamatkan hidupnya? Ia bertanya kepada dirinya sendiri ketika ia menatap kepada Yesus yang menanggung hinaan dan ejekan tanpa membalas dendam. Ia merasa bahwa ia tidak mungkin jahat dan tidak adil, seperti imam-imam yang ribut-ribut itu. Dengan mengharap untuk mendapat kebenaran darinya dan untuk menghindari huru-hara orang banyak, Pilatus membawa Yesus ke samping bersamanya dan sekali lagi menanyakan, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Yesus tidak menjawab pertanyaan ini secara langsung. Ia mengetahui bahwa Roh Kudus sedang bergumul dengan Pilatus dan ia memberi dia kesempatan untuk mengakui keyakinannya. "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri?" Ia bertanya, "Atau adakah orang lain yang menyatakannya kepadamu tentang aku?" Maksudnya, apakah hal itu tuduhan iman-iman atau suatu kerinduan untuk menerima terang dari Kristus yang mendorong pertanyaan Pilatus? Pilatus mengerti maksud Kristus, tetapi keangkuhan timbul dalam hatinya. Ia tidak mau mengakui keyakinan yang mendesak dia. "Apakah aku seorang Yahudi?" katanya. "Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Kesempatan emas bagi Pilatus sudah berlalu. Meskipun demikian, Yesus tidak meninggalkannya tanpa terang selanjutnya. Meskipun ia tidak menjawab pertanyaan Pilatus secara langsung, ia menyatakan tugasnya sendiri dengan jelas. Ia memberikan pengertian kepada Pilatus bahwa ia bukannya mencari tahta duniawi. "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jikalau kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jika engkau seorang raja," jawab Yesus, "engkau menyatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kristus menegaskan bahwa perkataannya itu sendiri adalah sebuah kunci yang akan membukakan rahasia kepada mereka yang bersedia menerimanya. Perkataan itu sendiri mempunyai kuasa, dan inilah rahasia meluasnya kerajaan kebenarannya. Ia ingin memberikan pengertian kepada Pilatus bahwa hanya oleh menerima dan memiliki kebenaran dapatlah sifatnya yang sudah rusak dibangun kembali. Pilatus mempunyai suatu kerinduan untuk mengetahui kebenaran. Pikirannya bingung. Dengan penuh kerinduan dipahaminya perkataan Juru Selamat, dan hatinya tergerak dengan keinginan besar untuk mengetahui apakah sebenarnya hal itu, dan bagaimana ia dapat memperolehnya. "Apakah kebenaran itu?" tanyanya. Tetapi ia tidak menunggu jawabannya. Huru-hara di luar memperingatkan kepadanya tentang perhatian pada saat itu.
karena imam-imam berteriak-teriak menuntut keputusan yang cepat. Setelah keluar kepada orang Yahudi, ia menyatakan tegas, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Perkataan ini dari hakim kafir merupakan suatu templakan yang tajam terhadap kelicikan dan kepalsuan penghulu-penghulu Israel yang sedang menuduh juru selamat. Ketika imam-imam dan tua-tua mendengar hal ini dari Pilatus, kekecewaan dan kemarahan mereka tidak mengenal pantas. Dengan nyaring mereka menuduh Pilatus dan mengancam dia dengan celaan dari pemerintahan Romawi. Mereka menuduh dia enggan mempersalahkan Yesus yang menurut penegasan mereka telah menempatkan dirinya dalam kekuasaan hendak melawan kaisar. Suara amarah kini kedengaran, menyatakan bahwa pengaruh Yesus yang menghasut sudah diketahui di seluruh negeri itu. Imam-imam berkata, ia menghasut kaum itu sambil mengajar orang di seluruh tanah Yudea dari Galilea sampai ke tempat ini. Pada saat ini Pilatus tidak memikirkan kehendak menyatakan Yesus bersalah. Ia mengetahui bahwa orang Yahudi telah menuduh dia karena kebencian dan prasangka. Ia mengetahui apa kewajibannya. Keadilan menuntut bahwa Kristus harus dilepaskan dengan segera. Tetapi Pilatus takut akan dendam di pihak orang banyak. Seandainya ia enggan menyerahkan Yesus ke tangan mereka, suatu huru-hara akan timbul dan ia khawatir menghadapi hal itu. Ketika didengarnya bahwa Kristus berasal dari Galilea, ia mengambil keputusan untuk mengirimnya kepada Herodes, pemerintah di provinsi itu. Pada saat itu ia berada di Yerusalem. Dengan jalan ini, Pilatus berpendapat untuk memindahkan tanggung jawab pengadilan itu dari dirinya sendiri kepada Herodes. Ia juga berpikir bahwa hal ini merupakan suatu kesempatan yang baik untuk mengobati pertengkaran yang lama antara dia dan Herodes. Dan terbukti demikian, kedua hakim itu bersahabat atas pengadilan juru selamat. Pilatus menyerahkan Yesus sekali lagi kepada serdadu-serdadu, dan di tengah ejekan dan hinaan orang banyak, ia dibawa cepat-cepat ke ruang pengadilan Herodes. Apabila Herodes melihat Yesus, maka ia sangat girang. Ia belum pernah berjumpa dengan juru selamat sebelumnya, tetapi sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat sebagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Inilah Herodes yang tangannya berlumuran darah Yohanes Pembaptis. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Markus 6 ayat 16, Matius 14 ayat 2. Namun Herodes ingin melihat Yesus sekarang. Ada kesempatan untuk menyelamatkan hidup nabi ini, dan raja itu berharap untuk membuangkan selama-lamanya dari pikirannya ingatan tentang kepala orang yang berdarah yang dibawa kepadanya dalam sebuah talam. Ia juga ingin memuaskan keinginannya hendak mengetahui dan berpendapat bahwa jika Kristus diberi suatu harapan untuk dilepaskan, ia akan melakukan apa saja yang diminta daripadanya. Serombongan besar imam-imam dan tua-tua telah mengiring Yesus kepada Herodes. Dan ketika juru selamat dibawa masuk ke pembesar-pembesar ini, semuanya berbicara dengan penuh semangat, mendesakkan tuduhan mereka terhadap dia. Tetapi Herodes memberikan perhatian sedikit saja pada tuduhan mereka. Ia tinggal diam, menghendaki suatu kesempatan untuk menanyai Kristus. Ia memerintahkan agar belenggu pada Kristus dilepaskan, dan pada saat yang sama menuduh musuh-musuhnya memperlakukan dia dengan kasar. Sambil memandang dengan belas kasihan kepada wajah penebus dunia yang tenang itu, ia membaca dalamnya hanya kebijaksanaan dan kesucian. Ia dan Pilatus merasa puas bahwa Kristus telah dituduh hanya karena kebencian dan dengki. Herodes menanyai Kristus panjang lebar, tetapi selama ditanyai juru selamat tetap berdiam diri. Atas perintah raja, orang-orang yang tua renta dan yang kudung kemudian dipanggil masuk, dan Kristus disuruh membuktikan pengakuannya oleh mengadakan suatu mujizat. Orang menyatakan bahwa Yesus dapat menyembuhkan orang yang sakit. Kata Herodes, "Saya ingin sekali melihat bahwa kemasyuranmu yang sudah tersebar luas itu tidak dipalsukan." Yesus tidak menjawab, dan Herodes masih terus mendesak, "Jika engkau dapat mengadakan mujizat bagi orang lain, adakah sekarang untuk kepentinganmu sendiri dan hal itu akan menguntungkan bagimu?" Sekali lagi ia memerintahkan, "Tunjukkanlah kepada kami suatu tanda bahwa engkau mempunyai kuasa yang orang
katakan kau miliki. Tetapi Kristus bagaikan seorang yang mendengar dan tidak melihat. Anak Allah telah mengambil sifat manusia pada dirinya sendiri. Ia harus berbuat sebagaimana manusia harus berbuat dalam keadaan seperti itu. Sebab itu, ia tidak mau mengadakan suatu mujizat untuk menghindarkan dirinya dari siksa dan kehinaan yang harus diderita oleh manusia bila ditempatkan dalam keadaan seperti itu. Herodes menjanjikan bahwa jika Kristus mau mengadakan suatu mujizat di hadapannya, ia akan dilepaskan. Para penduduk Kristus telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri perbuatan besar yang diadakan oleh kuasanya. Mereka telah mendengar ia memerintahkan kubur untuk melepaskan orang matinya. Mereka telah melihat orang mati keluar menurut suaranya. Rasa takut memenuhi hati mereka. Jangan-jangan sekarang ini ia akan mengadakan mujizat. Dari segala sesuatu yang paling mereka takuti ialah pertunjukan kuasanya. Pertunjukan seperti itu akan merupakan pukulan maut terhadap rencana mereka dan mungkin menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Sekali lagi, imam-imam dan penghulu-penghulu dalam kecemasan yang besar mendesakkan tuduhan mereka terhadap dia sambil menyaringkan suara. Mereka menyatakan ia seorang pengkhianat, seorang penghujat. Ia mengadakan mujizat-mujizatnya dengan kuasa yang diberikan kepadanya oleh Beelzebul, putra iblis. Ruangan itu dipenuhi kekacauan. Ada yang merayakan suatu perkara dan ada pula yang lain. Angan-angan hati Herodes kini kurang peka daripada ketika ia gemetar dengan kengerian mendengar permohonan Herodias agar kepala Yohanes Pembaptis diberikan kepadanya. Seketika lamanya ia telah merasakan sangat menyesal karena perbuatannya yang mengerikan itu. Tetapi pandangan akhlaknya telah menjadi makin rendah oleh kehidupannya yang risau. Sekarang hatinya telah menjadi sangat keras sehingga ia malah dapat membanggakan hukum yang telah dikenakannya kepada Yohanes karena berani menegur dia. Dan sekarang ia mengancam Yesus dengan menyatakan berulang-ulang bahwa ia berkuasa melepaskan atau menghukum dia. Tetapi tidak ada tanda dari Yesus yang menunjukkan bahwa ia mendengar suatu perkataan. Herodes menjadi marah karena Yesus diam saja. Hal itu tampaknya menyatakan adanya sikap acuh tak acuh terhadap kekuasaannya. Terhadap raja yang sombong dan suka membesarkan diri, terpelak terang-terangan akan kurang hina daripada tidak dihiraukan seperti itu. Sekali lagi dengan marah-marah ia mengancam Yesus yang tetap tidak bergerak dan diam. Tugas Kristus di dunia ini bukan memuaskan sifat ingin tahu yang tidak bermanfaat. Ia datang untuk menyembuhkan orang-orang yang hancur hatinya. Sekiranya ia dapat mengucapkan suatu perkataan untuk menyembuhkan bilur pada jiwa-jiwa yang sakit karena dosa, maka ia tidak akan tinggal diam. Tetapi ia tidak mau mengucapkan perkataan kepada mereka yang hanya hendak memijak-mijak kebenaran di bawah kaki mereka yang najis. Sebenarnya Kristus dapat mengucapkan perkataan kepada Herodes yang akan menembus telinga raja yang sudah mengeras hati itu. Sebenarnya ia dapat memalu dia dengan ketakutan dan gentar oleh membeberkan di hadapan segenap kejahatan hidupnya, serta kengerian nasibnya yang akan datang. Tetapi sikap Kristus yang tertinggal diam merupakan templakan yang paling keras yang dapat diberikannya. Herodes telah menolak kebenaran yang diucapkan kepadanya oleh nabi yang terbesar dan tidak ada pekabaran lain hendak diterimanya. Yang mulia di surga tidak mau mengucapkan suatu perkataan kepadanya. Telinga yang sudah pernah terbuka terhadap malapetaka manusia tidak mempunyai tempat bagi perintah Herodes. Mata yang sudah pernah menatap orang berdosa yang mau bertobat dalam kasih yang penuh belas kasihan dan suka mengampuni tidak mau memandang kepada Herodes. Bibir yang telah mengucapkan kebenaran yang paling mengesankan, yang dalam nada memohon yang paling lemah lembut telah membujuk orang yang paling berdosa dan paling rendah akhlaknya, tertutup bagi raja yang sombong yang merasa tidak memerlukan seorang juru selamat. Muka Herodes menjadi muram karena amarah yang menyala-nyala. Sambil berbalik kepada orang banyak dengan marah-marah, ia menuduh Yesus sebagai pembohong. Kemudian kepada Kristus ia berkata, "Kalau engkau tidak mau memberikan bukti tentang pengakuanmu, aku akan menyerahkan engkau kepada serdadu dan orang banyak. Mungkin mereka akan berhasil dalam memaksa engkau untuk berbicara. Kalau engkau seorang pembohong, kematian di tangan mereka merupakan satu-satunya ganjaran yang patut engkau terima. Kalau engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu oleh mengadakan mujizat."
Segera setelah perkataan ini diucapkan, orang banyak pun menyerbu Kristus. Laksana binatang buas, orang banyak menyergap mangsanya. Yesus ditarik ke sana kemari. Herodes menggabungkan diri dengan orang banyak dalam usaha untuk merendahkan anak Allah. Kalau serdadu-serdadu Roma tidak campur tangan dan mendesak mundur orang banyak yang sudah marah sekali, maka juru selamat sudah tentu telah dicabik-cabik. Herodes dan pasukannya menista dengan menginjak, mengolok-ngolok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Serdadu-serdadu Roma menggabungkan diri dalam nistaan ini. Segala sesuatu yang dapat ditatangkan oleh serdadu-serdadu jahat dan bejat ini atas bantuan Herodes dan para pembesar Yahudi ditimpakan ke atas juru selamat. Meskipun demikian, kesabaran ilahinya tidak gagal. Orang-orang yang menganiaya Kristus telah mencoba mengukur tabiatnya dengan tabiat mereka sendiri. Mereka telah menggambarkan dia sebagai seorang yang jahat akhlaknya sama seperti mereka. Tetapi di balik segala sesuatu yang nampak pada saat itu, suatu pemandangan lain terjadi. Suatu pemandangan yang sekali kelak akan mereka lihat dalam segala kemuliaannya. Ada beberapa orang gemetar di hadapan Kristus. Sementara orang banyak yang kasar itu tunduk mengejek dia, beberapa orang maju ke muka untuk maksud itu berbalik, takut dan bungkam. Herodes diyakinkan sinar terang kemurahan yang terakhir sedang percaya pada hatinya yang sudah dikeraskan oleh dosa. Ia merasa bahwa ini bukan manusia biasa saja, karena keilahiannya telah memancar melalui kemanusiaan. Pada saat yang sama, ketika Kristus dikelilingi oleh orang-orang yang mengejek, orang-orang yang berzina dan pembunuh-pembunuh, Herodes merasa bahwa ia sedang memandang Allah di atas tahtanya. Meskipun ia sudah mengeraskan hatinya, Herodes tidak berani mengesahkan hukuman bagi Kristus. Ia ingin melepaskan diri dari tanggung jawab yang mengerikan dan dikirimnya Yesus kembali ke ruang pengadilan Roma. Pilatus kecewa dan sangat tidak senang hatinya ketika orang Yahudi kembali dengan orang tahanan mereka. Dengan tidak sabar lagi ia menanyakan apa yang mereka kehendaki ia lakukan. Ia mengingatkan kepada mereka bahwa ia telah memeriksa Yesus dan tidak mendapati kesalahan padanya. Ia mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah menuduh dia, tetapi mereka tidak sanggup membuktikan, biarpun hanya satu tuduhan. Ia telah mengirim Yesus kepada Herodes, pemerintah di daerah Galilea, dan seorang yang dari bangsa mereka sendiri. Tetapi ia juga tidak mendapat sesuatu padanya yang patut mendapat ganjaran hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia, kata Pilatus, lalu melepaskannya. Di sini Pilatus menunjukkan kelemahannya. Ia telah menyatakan bahwa Yesus tidak bersalah. Meskipun demikian, ia rela membiarkan ia didera untuk memenangkan para penuduhnya. Ia mau mengorbankan keadilan dan prinsip agar berkompromi dengan orang banyak. Hal ini menempatkan dia dalam keadaan yang tidak menguntungkan dia. Orang banyak mengambil kesempatan dari keraguan-raguannya dan berteriak lebih nyaring meminta nyawa orang tahanan itu. Jika pada mulanya Pilatus telah berdiri teguh, enggan mempersalahkan seorang yang didapatinya tidak bersalah, ia akan dapat memutuskan rantai celaka yang akan mengikat dia dalam penyesalan dan kesalahan seumur hidupnya. Sekiranya ia telah melaksanakan keyakinannya akan kebenaran, maka orang Yahudi tidak akan berani memerintahkan dia. Kristus akan dibunuh, tetapi kesalahan ini tidak akan ditimpakan ke atas Pilatus. Tetapi Pilatus telah mengambil langkah demi langkah dalam pelanggaran akan angan-angan hatinya. Ia telah meminta maaf karena memeriksa dengan keadilan, dan sekarang ia mendapati dirinya dalam keadaan hampir tidak berdaya dalam tangan imam-imam dan penghulu-penghulu. Keraguan-raguan dan kebimbangannya terbukti mengakibatkan kebinasaannya. Sekarang Pilatus tidak diberikan untuk bertindak dengan cara membabi buta. Suatu pekerjaan dari Allah mengamarkan dia untuk menjauhkan diri dari perbuatan yang hampir akan dilakukannya. Sebagai jawaban terhadap doa Kristus, istri Pilatus telah dikunjungi oleh seorang malaikat dari surga. Dan dalam mimpi ia telah memandang juru selamat dan bercakap-cakap dengan dia. Istri Pilatus bukannya seorang Yahudi, tetapi ketika ia memandang kepada Yesus dalam mimpinya, ia tidak ragu-ragu akan tabiat dan pun tugasnya. Ia mengetahui bahwa ialah putra Allah. Ia melihat dia diperiksa di ruang pengadilan. Ia melihat tangan yang diikat erat-erat bagaikan tangan seorang penjahat.
Ia melihat Herodes dan serdadu-serdadunya melakukan pekerjaan mereka yang menakutkan. Ia mendengar para imam dan penghulu dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian, sedang menuduh dengan marah-marah. Ia memandang perkataan, pada kami ada satu hukum, dan menurut hukum itu wajiblah ia mati. Ia melihat Pilatus menyerahkan Yesus untuk didera. Sesudah ia menyatakan tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya. Ia mendengar hukuman yang diumumkan oleh Pilatus, dan ia melihat dia menyerahkan Kristus kepada para pembunuhnya. Ia melihat salib ditinggikan di Golgota. Ia melihat bumi diselubungi kegelapan dan mendengar suara yang sukar dipahami. Sudah selesai. Maka masih ada lagi peristiwa lain yang dilihatnya. Ia melihat Kristus duduk di atas awan putih yang besar, sementara bumi berputar-putar di angkasa, dan orang-orang yang membunuh dia melarikan diri dari kemuliaannya. Dengan teriak ketakutan terbangunlah ia, dan dengan segera menulis kepada Pilatus perkataan amaran. Sementara Pilatus lagu-lagu mengenai apa yang harus diperbuatnya, seorang pesuruh menerobos orang banyak dan menyerahkan kepadanya surat dari istrinya yang berbunyi, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Muka Pilatus menjadi pucat. Ia bingung dengan gejolak perasaannya sendiri. Tetapi sementara ia menunda untuk bertindak, imam-imam dan penghulu-penghulu masih terus-menerus menggelorakan pikiran orang banyak. Pilatus terpaksa bertindak. Ia teringat akan suatu kebiasaan yang dapat digunakan untuk melepaskan Kristus. Menurut kebiasaan pada perayaan seperti itu, seorang tahanan dilepaskan menurut pilihan orang banyak. Kebiasaan ini berasal dari orang kafir. Tidak ada keadilan sedikit pun dalamnya. Tetapi kebiasaan itu sangat dihargai oleh orang Yahudi. Penguasa Roma itu pada saat ini memegang seorang tahanan bernama Barabas yang sudah dijatuhi hukuman mati. Orang ini telah mengaku sebagai Mesias. Ia mengakui kekuasaan untuk mendirikan suatu sistem pemerintahan yang berbeda, untuk memperbaiki keadaan dunia. Di bawah penipuan setan, ia mengakui bahwa apa yang saja dapat diperolehnya dengan pencurian dan perampokan adalah miliknya. Ia telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dengan perkara setan. Ia telah memperoleh para pengikutnya dari antara orang banyak, dan telah mengadakan hasutan melawan pemerintah Roma. Di bawah samaran agama yang penuh semangat, sebenarnya ia adalah seorang penjahat yang sudah mengeraskan hati dan tidak berpengharapan lagi, yang sudah nekat mengadakan pemberontakan dan kebengisan. Oleh memberi orang banyak suatu pilihan antara orang ini dan juru selamat yang tidak bersalah, Pilatus berpendapat bahwa hal ini dapat menyadarkan mereka kepada rasa keadilan. Ia berharap bahwa mereka akan menaruh simpati kepada Yesus dalam pertentangan dengan imam-imam dan penghulu-penghulu. Sebab itu, sambil berbalik kepada orang banyak, ia berkatalah ia dengan kesungguh-sungguhan, "Siapakah yang kamu kehendaki kulepaskan bagimu, Barabaskah atau Yesus yang disebut Kristus?" Bagai bunyi binatang buas yang gemuruh datanglah jawaban orang banyak, "Lepaskan Barabas bagi kami." Lebih nyaring dan lebih nyaring pula terdengar teriak, "Barabas, Barabas," sebab berpendapat bahwa orang banyak itu tidak mengerti pertanyaannya. Pilatus bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Tetapi mereka berteriak lagi, "Enyahkanlah dia, lepaskan Barabas bagi kami." "Jikalau demikian, apakah wajib kuperbuat kepada Yesus yang dikatakan Kristus?" tanya Pilatus. Sekali lagi orang banyak yang hiruk-pikuk itu memakikan laksana setan-setan. Setan-setan dalam rupa manusia ada dalam rombongan orang banyak itu, dan apakah yang dapat dia harapkan kecuali jawaban, "Salibkan dia." Pilatus sangat susah hatinya. Ia tidak memikirkan bahwa hal itu akan terjadi sedemikian. Ia takut menyerahkan seorang yang tidak bersalah kepada kematian yang paling hina dan bengis yang dapat dikenakan. Setelah suara yang riuh rendah bunyinya berhenti, berbaliklah ia kepada orang banyak seraya berkata, "Kejahatan apakah yang dilakukannya?" Tetapi perkara itu sudah terlalu jauh untuk diperdebatkan. Yang mereka inginkan bukannya bukti bahwa Kristus tidak bersalah, melainkan hukuman baginya. Meskipun demikian, Pilatus berusaha menyelamatkan dia. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka,
kejahatan apa sebenarnya yang telah diperlakukan orang ini. Tidak ada satu kesalahan pun kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi justru oleh mendengar ucapan tentang melepaskan, dia membangkitkan kegilaan orang banyak menjadi 10 kali ganda. Salibkanlah dia, salibkanlah dia. Mereka berteriak, lebih keras dan lebih keras pula deru topan yang disebabkan oleh keraguan-raguan Pilatus. Yesus dibawa lemas karena keletihan dan dipenuhi dengan luka-luka dan didera oleh pemandangan orang banyak. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan. Dari memanggil seluruh pasukan berkumpul, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi," dan berlutut menyembahnya. Sekali-sekali tangan jahil merenggut bulu yang telah ditaruh pada tangannya dan memukul mahkota itu pada dahinya, memaksakan duri-duri masuk ke dalam pelipisnya, sehingga darah mengalir dari wajah dan janggutnya. Heranlah, oh surga, tercenganglah, oh bumi, lihatlah si penindas yang telah ditindas. Orang banyak yang sudah marah sekali mengelilingi juru selamat dunia. Ejekan dan nistaan bercampur dengan sumpah hujatan yang kasar. Kelahirannya yang hina dan kehidupannya yang rendah hati menjadi buah mulut di antara orang banyak yang tidak berperasaan. Pengakuannya bahwa ia anak Allah ditertawakan, dan senda gurau yang kasar dan ejekan yang menghina disampaikan dari bibir ke bibir. Setan memimpin orang banyak yang bengis itu dalam nistaannya terhadap juru selamat. Adalah maksudnya membangkitkan amarahnya untuk membalas dendam sedapat-dapatnya atau mendorong dia untuk mengadakan mujizat guna melepaskan dirinya. Dan dengan demikian merusaklah rencana keselamatan. Satu noda saja pada hidup kemanusiaannya, satu kegagalan dari kemanusiaannya untuk menanggung ujian yang hebat, dan anak domba Allah tidak akan menjadi satu persembahan yang tidak sempurna, dan penebusan manusia menjadi satu kegagalan. Tetapi ia yang dengan suatu perintah saja dapat mendatangkan bantuan bala tentara surga kepadanya, ia yang dapat mengusir orang dengan penuh ketakutan dari pemandangannya oleh memancarkan kemuliaan ilahinya, menyerah dengan ketenangan sempurna pada hinaan yang paling kasar. Musuh-musuh Kristus telah menuntut suatu mujizat sebagai bukti keilahiannya. Mereka mempunyai bukti yang jauh lebih besar daripada suatu bukti lain yang mereka cari. Sebagaimana kebengisan mereka merendahkan derajat para penyiksanya di bawah batas-batas perikemanusiaan menjadi serupa dengan setan, demikian juga kemah lembutan dan kesabarannya mengangkat derajat Yesus di atas kemanusiaan dan membuktikan hubungan kekeluarganya dengan Allah. Perihal dia direndahkan merupakan jaminan bahwa ia akan ditinggikan. Tetesan darah kesengsaraan yang mengalir dari pelipisnya yang luka melalui wajah dan janggutnya merupakan jaminan pengurapannya dengan minyak sebagai tanda kesukaan. Ibrani 1 ayat 19 sebagai imam besar yang besar itu. Kemarahan setan sangat besar ketika ia melihat bahwa segala nistaan yang dikenakan pada juru selamat sedikit pun tidak memaksa dia mengeluarkan persungutan dari bibirnya. Meskipun ia telah mengenakan sifat manusia, ia dikuatkan dengan keteguhan ilahi dan sedikit pun tidak menyimpang dari kehendak Bapanya. Ketika Pilatus menyerahkan Yesus untuk didera dan diejek, ia berpikir hendak membangkitkan belas kasihan orang banyak. Ia berharap bahwa mereka akan menentukan bahwa hal ini merupakan hukuman yang sudah memadai. Ia berpendapat bahwa kebencian di pihak imam-imam sekalipun akan memuaskan sekarang. Tetapi dengan penglihatan yang tajam, orang Yahudi melihat kelemahan menghukum orang yang demikian yang telah dinyatakan tidak bersalah. Mereka mengetahui bahwa Pilatus sedang mencoba menyelamatkan hidup orang tahanan itu, dan mereka menentukan bahwa Yesus tidak boleh dilepaskan untuk menyenangkan dan memuaskan hati kita. Pilatus telah mendera dia, pikir mereka, dan jika kita mendesakkan hal itu kepada persoalan yang menentukan, maka sudah pasti kita akan mencapai maksudnya. Sekarang Pilatus memerintahkan untuk membawa Barabas ke pengadilan. Kemudian ia mempertunjukkan kedua orang tahanan itu berdamping-dampingan
Dan sambil menuju kepada juru selamat, berkatalah ia dalam suara memohon yang sungguh-sungguh, "Pandanglah orang itu, lihatlah aku membawa dia keluar kepadamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak dapat mendapati kesalahan apapun padanya." Di situ berdiri anak Allah, memakai jubah ejekan dan mahkota duri. Setelah pakaiannya dibuka sampai ke pinggangnya, pada punggungnya kelihatan bekas pukulan yang panjang dan bengis, yang daripadanya mengalir darah dengan bebasnya. Wajahnya bernoda darah dan menunjukkan tanda kehabisan tenaga dan kepedihan. Tetapi belum pernah wajahnya itu kelihatan lebih indah daripada sekarang. Wajah juru selamat tidak bercacat di hadapan musuh-musuhnya. Setiap raut muka menunjukkan kemarahan dan kesabaran dan belas kasihan yang paling lemah lembut terhadap musuh-musuhnya yang bengis. Dalam budi pekertinya ia tidak ada kelemahan seorang pengecut, melainkan kekuatan dan keluhuran sifat panjang sabar. Dalam perbedaan yang sangat mencolok terdapatlah orang tahanan yang di sampingnya. Setiap raut muka Barabas menunjukkan bahwa ia seorang penjahat yang tidak berperasaan. Perbedaan mencolok itu berbicara kepada setiap orang yang melihatnya. Beberapa penonton sedang menangis ketika mereka memandang kepada Yesus. Hati mereka dipenuhi simpati. Para imam dan penghulu pun diyakinkan bahwa sebagaimana pengakuannya demikianlah halnya. Serdadu-serdadu Roma yang mengelilingi Kristus bukan semuanya keras hati. Beberapa dari mereka sedang melihat wajahnya dengan penuh perhatian untuk mencari satu bukti bahwa ia seorang penjahat atau seorang yang berbahaya. Sekali-kali mereka berbalik dan memandang dengan penghinaan kepada Barabas, tidak memerlukan pandangan yang dalam untuk membaca keadaannya dengan seksama. Sekali lagi mereka berbalik kepada orang yang sedang diadili. Mereka memandang kepada penderitaan ilahi dengan perasaan belas kasihan yang dalam. Kepatuhan Kristus mengesankan peristiwa itu pada pikiran mereka, dan tidak pernah akan dihapuskan sampai mereka mengakui dia sebagai Kristus atau menolak dia, dan hal inilah yang menentukan nasib mereka sendiri. Pilatus keheran-heranan melihat kesabaran juru selamat yang tidak pernah mengeluh. Ia tidak meragukan bahwa oleh memandang orang ini yang sangat mencolok perbedaannya dengan Barabas akan menggerakkan orang Yahudi kepada simpati. Tetapi ia tidak mengerti akan kebencian fanatik di pihak imam-imam terhadap dia yang sebagai terang dunia telah menunjukkan kegelapan dan kesalahan mereka. Mereka telah menggerakkan orang banyak sampai menjadi marah sekali. Dan sekali lagi imam-imam, penghulu-penghulu, dan orang banyak menyaringkan teriakan yang menakutkan, "Salibkan dia, salibkan dia." Akhirnya setelah hilang kesabaran terhadap kebengkisan mereka yang tidak berdasarkan pertimbangan yang sehat, Pilatus berseru dengan nada putus asa, "Ambil dia dan salibkanlah dia, karena aku tidak mendapati kesalahan apapun." Gubernur Roma meskipun sudah biasa dengan peristiwa-peristiwa yang kejam, namun terharu dengan simpati terhadap orang tahanan yang menderita, yang meskipun dipesalkan dan didera dengan dahi yang berlumur darah dan punggung yang penuh luka sobek, namun masih mempunyai pembawaan seorang raja di atas tahtanya. Imam-imam menyatakan, "Pada kami ada suatu hukum, dan menurut hukum itu wajiblah ia mati oleh sebab ia menyatakan dirinya anak Allah." Pilatus terkejut. Ia tidak mempunyai pendapat yang betul tentang Kristus dan tugasnya, tetapi ia mempunyai suatu imam yang kabur pada Allah dan kepada makhluk-makhluk yang lebih tinggi daripada manusia. Suatu pikiran yang sudah pernah timbul dalam ingatannya lebih berwujud. Ia meragukan apakah orang yang berdiri di hadapannya yang berpakaian jubah hinaan yang ungu warnanya dan di mahkota duri itu memang benar oknum ilahi. Sekali lagi pergilah ia ke ruang pengadilan dan menyatakan kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawaban kepadanya. Juru selamat telah berbicara dengan bebas kepada Pilatus, menjelaskan tugasnya sendiri dan sebagai suatu saksi bagi kebenaran. Pilatus telah mengabaikan terang itu. Ia telah salah menggunakan jabatan yang tinggi sebagai hakim oleh menyerahkan prinsip-prinsip dan kuasanya kepada tuntutan orang banyak. Yesus tidak mempunyai terang selanjutnya baginya. Karena kesal ia melihat ia tinggal diam, Paulus berkata dengan angkuhnya, "Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya."
Dengan demikian, juru selamat yang penuh belas kasihan di tengah penderitaan dan kesedihannya yang hebat memaafkan perbuatan gubernur Roma yang menyerahkan dia untuk disalibkan. Betapa hebat pemandangan ini yang disampaikan kepada dunia pada segala waktu. Betapa hebatnya terang yang disinarkan atas tabiatnya yang menjadi hakim segenap bumi. Orang yang menyerahkan aku kepadamu, kata Yesus, lebih besar dosanya. Dengan perkataan ini Kristus maksudkan Kayafas yang sebagai imam besar mewakili bangsa Yahudi. Mereka mengetahui prinsip-prinsip yang mengendalikan penguasa-penguasa Roma. Mereka telah mendapat terang dalam nubuatan yang menyaksikan tentang Kristus dan dalam ajaran dan mujizatnya sendiri. Hakim-hakim Yahudi telah menerima bukti yang tidak keliru tentang kelahirannya yang mereka nyatakan bersalah untuk dibunuh. Dan sesuai dengan terang yang mereka dapat, mereka akan dihakimi. Kesalahan yang terbesar dan tanggung jawab yang paling berat terhadap orang-orang yang menempati kedudukan tinggi dalam bangsa itu, mereka yang dikuasakan dengan tanggung jawab yang suci, yang sedang mereka hianati dengan hinanya. Pilatus, Herodes, dan saudara-saudara Roma agak kurang berpengetahuan mengenai Yesus. Mereka memikirkan hendak menyenangkan para imam dan penghulu dengan jalan menistai dia. Mereka tidak mempunyai terang yang telah diterima oleh bangsa Yahudi dengan sangat limpahnya. Sekiranya terang telah diberikan kepada saudara itu, mereka tidak akan memperlakukan Kristus sebagai perlakuan mereka. Sekali lagi, Pilatus menganjurkan untuk melepaskan juru selamat. Tetapi orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar." Demikianlah orang-orang munafik ini pura-pura cemburu akan kekuasaan Kaisar. Dari semua lawan pemerintahan Roma, orang Yahudi yang paling kejam. Bila aman bagi mereka untuk berbuat demikian, mereka paling lalai memaksakan tuntutan-tuntutan bangsa dan agama mereka sendiri. Tetapi bila mereka ingin melaksanakan sesuatu maksud kebengisan, mereka meninggalkan kuasa Kaisar untuk melaksanakan kebinasaan Kristus. Mereka pura-pura setia kepada pemerintah asing yang mereka benci itu. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, mereka meneruskan, ia melawan Kaisar. Hal ini menyinggung Pilatus pada suatu segi yang lemah. Ia dicurigai oleh pemerintahan Roma, dan ia mengetahui bahwa laporan seperti itu akan menjadi kebinasaan baginya. Ia mengetahui bahwa jika orang Yahudi dihalang-halangi, kemarahan mereka akan diarahkan kepadanya. Mereka tidak akan meninggalkan satupun dalam keadaan tidak diselesaikan untuk melaksanakan dendam mereka. Ia mempunyai suatu contoh di hadapannya tentang kegigihannya yang dengan itu mereka berusaha mengambil nyawa seorang yang mereka benci tanpa alasan. Kemudian Pilatus mengambil tempatnya di kursi pengadilan dan sekali lagi mengemukakan Yesus kepada orang banyak seraya berkata, "Lihatlah rajamu." Sekali lagi teriak marah-marah terdengar, "Nyahkanlah dia, salibkan dia." Dengan suara yang kedengaran jauh dan dekat, Pilatus bertanya, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Tetapi dari bibir yang najis dan penuh hujatan keluarlah perkataan, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Demikianlah oleh memilih seorang pemerintahan kafir, bangsa Yahudi telah menarik diri dari teokrasi. Mereka telah menolak Allah sebagai raja mereka. Sejak saat itu mereka tidak mempunyai pelepas lagi. Mereka tidak mempunyai raja lain kecuali Kaisar. Kepada tujuan inilah para imam dan guru telah menuntun orang banyak ini. Untuk hal inilah dengan akibat-akibat yang menakutkan yang mengikutinya, mereka bertanggung jawab dosa suatu bangsa dan kebinasaan suatu bangsa disebabkan oleh para pemimpin agamanya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah dimulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dalam ketakutan dan mempersahkan diri sendiri, Pilatus memandang kepada juru selamat. Di antara orang banyak yang belum bermuka marah, wajahnya sendirilah yang penuh dengan damai. Di sekeliling kepalanya suatu terang yang halus tampaknya bersinar. Paulus berkata dalam hatinya, "Ialah Allah." Sambil berbalik kepada orang banyak, ia menyatakan, "Aku bebas dari darahnya. Bawalah olehmu akan dia, dan salibkanlah dia. Tetapi perhatikanlah hal imam-imam dan penghulu-penghulu. Aku mengumumkan bahwa ia adalah orang benar. Kiranya ia yang diakuinya sebagai bapaknya menghakimkan kamu."
bukannya aku karena perbuatan hari ini." Kemudian berkatalah ia kepada Yesus, "Ampunilah aku karena perbuatan ini. Saya tidak dapat menyelamatkan engkau." Dan setelah ia mendera Yesus sekali lagi, diserahkannya dia untuk disalibkan. Pilatus ingin melepaskan Yesus, tetapi ia melihat bahwa ia tidak dapat berbuat demikian dan sekaligus dapat mempertahankan kedudukannya dan kehormatannya sendiri. Gantinya kehilangan kekuasaan duniawinya, ia memilih untuk mengorbankan suatu hidup yang tidak bersalah. Betapa banyaknya orang yang menghindari kerugian dan penderitaan dalam keadaan seperti itu untuk mengorbankan prinsip, angan-angan hati dan kewajiban mereka menunjuk pada satu jurusan, dan kepentingan diri sendiri menunjuk pada jurusan lain. Harus mengalir dengan derasnya pada jurusan yang salah, dan ia yang berkompromi dengan kejahatan dihanyutkan ke dalam kegelapan kesalahan yang tebal. Pilatus menyerah pada tuntutan orang banyak. Gantinya menanggung risiko kehilangan kedudukan, ia menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Tetapi meskipun ia mengadakan tindakan pencegahan ini, perkara yang justru sangat ditakutinya kemudian datang kepadanya. Kehormatannya dicabut daripadanya. Ia diturunkan dari jabatannya yang tinggi, dan karena disengat oleh penyesalan dan keangkuhan yang direndahkan, maka tidak lama sesudah penyaliban, ia pun mengakhiri hidupnya sendiri. Demikian juga semua orang yang berkompromi dengan dosa akan mendapatkan hanya kesusahan dan kebinasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi akhirnya menuju maut. Ketika Pilatus menyatakan dirinya tidak bersalah akan darah Yesus, Kayafas menjawab secara lantang, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Perkataan yang menakutkan itu disambut oleh imam-imam dan penghulu-penghulu dan digemakan oleh orang banyak dengan suara gemuruh yang tidak menaruh kasihan. Segenap orang banyak menjawab dan berkata, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Umat Israel telah mengadakan pilihan mereka sendiri. Sambil menunjuk kepada Yesus, mereka telah mengatakan, "Bukankah orang ini melainkan Barabas?" Barabas perampok dan pembunuh, merupakan wakil setan. Kristus adalah wakil Allah. Kristus telah ditolak, Barabas telah dipilih. Barabas yang mereka sukai. Dalam mengadakan pilihan ini, mereka menerima dia yang dari mulanya seorang penipu dan pembunuh. Setan adalah pemimpin mereka. Sebagai suatu bangsa, mereka menjalankan perintahnya. Perbuatannya hendak mereka lakukan. Peraturannya harus mereka jalankan. Orang-orang yang memilih Barabas gantinya Kristus harus merasai kebengisan Barabas selama waktu masih ada. Sambil memandang pada anak domba Allah yang dipalu itu, orang-orang Yahudi berseru, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Seruan yang menakutkan itu naik ke tata Allah. Hukuman yang diucapkan ke atas diri mereka sendiri tertulis dalam surga. Doa itu didengar, darah anak Allah tertanggung atas mereka turun-temurun. Dengan hebatnya hal itu diwujudkan dalam kebinasaan Yerusalem. Dengan hebatnya hal itu ditujukan dalam keadaan bangsa Yahudi selama 1800 tahun. Suatu cabang yang dikerat dari pohon anggur, suatu cabang yang mati dan tidak berbuah, untuk dikumpulkan dan dibakar. Dari negeri ke negeri di seluruh dunia, dari abad ke abad, mati-mati dalam pelanggaran dan dosa. Dengan hebatnya doa itu akan digenapi pada hari penghukuman yang besar itu. Bila Kristus akan datang kembali ke bumi, manusia akan melihat dia bukannya sebagai seorang tahanan yang dikelilingi oleh rakyat jelata. Mereka akan melihat dia pada waktu itu sebagai Raja surga. Kristus akan datang dalam kemuliaannya sendiri, dalam kemuliaan Bapanya dan kemuliaan malaikat-malaikat yang suci. 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu malaikat. Anak-anak Allah yang indah yang menang, memiliki kecantikan dan kemuliaan yang tiada taranya, akan mengantarkan dia pada jalannya. Kemudian ia akan duduk di atas tahta kemuliaannya, dan di hadapannya akan berhimpun segala bangsa. Kemudian setiap mata akan melihat dia dan juga mereka menikam dia. Gantinya mahkota duri, ia akan memakai mahkota kemuliaan. Suatu mahkota di dalam suatu mahkota. Ganti jubah raja yang lama yang ungu warnanya, ia akan berpakaian jubah putih yang paling putih. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantangkan pakaian seperti itu. Markus 9 ayat 3. Dan pada jubahnya dan pada pahanya ada tertulis suatu nama, Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan.
Wahyu 19 ayat 16. Mereka yang mengejek dan memukul dia ada di sana. Para imam dan penghulu akan memandang lagi peristiwa itu dalam ruang pengadilan. Setiap keadaan akan kelihatan di hadapan mereka, seakan dalam huruf api. Kemudian mereka yang berdoa, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami, akan menerima jawaban terhadap doa mereka. Kemuliaan segenap dunia akan mengetahui dan mengerti. Mereka akan menyadari terhadap siapa dan terhadap apa yang mereka sebagai makhluk yang papa, lemah dan terbatas sedang berperang. Dalam kesengsaraan dan kengerian yang dahsyat, mereka akan berseru kepada gunung-gunung dan batu-batu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Wahyu 6 ayat 16 dan 17.